Yesus sempat itu tadi, siapa yang menjadi penginjil? Saya letakkan harus menjadi penginjil benar, hidup dari pelayanan. Ini penginjil ini sudah hidup dari pelayanan, sudah pegawai negeri ini, status pelayan dalam gereja yang saya gembalakan. Ini para pendeta ini saya sponsori dulu buka sidang, sebab uang itu lenyap nanti kalau Tuhan sudah datang. Apalagi zaman nanti itu kalau datang gereja kita pun dirampas untuk dia pakai, harta kita dirampas untuk mereka miliki. Ngapain kita terlalu susah memikirkan semua ini? Zaman nanti Kristus itu tidak lama lagi. Sebab apa saudaraku? Eropa Barat sudah hampir setuju semuanya untuk Palestina merdeka. Kemudian negara-negara Amerika Utara, yaitu negara-negara yang berseberangan dengan ataupun agak bertetangga dengan Amerika, itu sudah banyak juga menyokong. Tentu Asia Tenggara paling-paling mungkin Singapura yang belum mau, sebab di Singapura banyak orang Yahudi. Tapi yang lain, Indonesia apalagi menjadi sponsor mengakui negara Palestina harus merdeka 2017. Kalau itu merdeka saudaraku, itu wilayah yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi secara sejarah itu miliknya Palestina. Ini yang terlalu sulit menjadi konflik besar. Menurut sejarah itu miliknya Palestina, tapi menurut karunia Allah itu miliknya orang Israel. Berdua bertahan, tidak ada yang bisa. Peperangan besar akan terjadi. Negara-negara yang lain akan memihak Palestina. Itu detail. Sehingga dalam Zakaria pasal 19, pasal 14, semua negara di dunia akan memerangi Israel. Sudah hampir tiba waktu ini. Sudah hampir sampai Pentakosta supaya sadar berdoa. Pentakosta supaya bangkit berdoa. Agar engkau jangan ketiduran secara rohani, sehingga engkau tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan zaman ini. Kepastian ke surga sebenarnya enggak sulit asal engkau tekun, asal engkau setia, melayani dengan benar, mengerjakan firman. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak mau Pentakosta Indonesia hanyut. Makanya sejak tahun 85 saya sudah survei hampir seluruh kakak ada 25 anak per minggu. Berarti nanggok saya sejauh HP beruturu sejauh sudah menjadi 90. Yang kebaktian cuma 22 orang. Kemana yang 70? Bukankah ini karena sakit rohani kebanyakan? Bukankah ini karena bodoh tidak mengerti? Bukankah ini mungkin tidak pernah penuh Roh Kudus? Atau mungkin juga pengajar nggak sampai mengerti membangun mereka. Para gembala barangkali menjadi pemerintah, bukan menjadi gembala yang benar. Sebab gembala yang benar selalu menuntun domba dia yang di depan. Dia tuntun domba, kalau ada yang hilang dia cari. Kemudian saya sudah didapatkan, dia obati. Kemudian dibawa lagi, dipertemukan lagi dengan domba yang lain. Kristus Yesus berkata, gembala yang baik hilang satu dombanya, ditinggalkan 99 di kandang, dia cari yang satu. Saudaraku, makanya tidak gampang jadi gembala sidang. Makanya kalau para gembala sidang di sana harus saya uji, minimal harus bisa puasa 72 jam lalu stop. Baru saya mungkin kasih SK gembala ataupun saya setujui. Sebab apa? Jangan main-main. Jangan gembala itu mendatangkan sakit, mengajar A tetapi pelaksanaannya C. Hati-hati saudaraku, ngomong api itu enggak terbakar kita memang. Tetapi saudaraku, kalau kita katakan api memang harus api yang betul-betul kelihatan. Saudaraku, tidak ada praktek-praktek kedagingan yang diperbolehkan Tuhan merajalela dalam gereja Tuhan. Supaya gereja itu mau Tuhan bekerja di dalamnya. Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan ini. Mari kita baca dulu saudaraku dalam kitab Yehezkiel. Ini dikatakan Tuhan karena bangsa itu terlalu tegar tengkuknya. Saya kurang paham ayatnya, tetapi saudaraku, saya akan coba cari. Yehezkiel apa Jeremia itu, para rekan, jangan duakan. Jeremia ya? Oh ya.
Ya, Yeremia pasal 7 ayat 16, tolong baca. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Luar biasa, Tuhan tersakiti. Sebab bangsa itu kalaupun diajar untuk tetap setia kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka selalu memberontak dan membuat tugu-tugu berhala bagi mereka. Mereka tidak mau lakukan firman Tuhan. Kalaupun sudah demikian luar biasa perbuatan Tuhan didengar mereka mulai zaman dahulu kala, tetapi ternyata hati mereka terbawa arus dipengaruhi. Termasuklah sejak zaman Balak, kan berlanjut pengaruh Balak lewat Bileam yang pernah disadarkan oleh seekor keledai karena dia salah bertindak. Jadi kalau Tuhan memberi, bisa saja keledai diangkat jadi alatnya. Makanya saudaraku jangan nyerah. Kalau umpama kemarin bertobat, kemudian kalau Tuhan memanggil dia seperti Paulus langsung jadi rasul. Makanya juga ini harus kita teliti panggilannya. Kalau dalam 1 Kisah Rasul 13 tadi diteguhkan Tuhan lagi panggilan kepada Paulus, sebab di dalam Kisah Rasul 9 Paulus dipanggil sehingga disuruh Ananias menopangkan tangan. Kalaupun Ananias katakan, dari banyak orang saya sudah dengar ceritanya bahwa dia datang ke Damsyik ini untuk merusak, menghancurkan jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan buat dia menjadi alatku. Aku akan buat dia menjadi alatku. Luar biasa kalau Tuhan yang memanggil. Dan saudaraku, makanya Paulus langsung menjadi rasul. Dan itu kemudian dia katakan harus membela diri Paulus dalam hal ini. Harus ada terbukti kerasulan. Mari kita baca dulu saudaraku di dalam Galatia pasal yang pertama. Pasal yang kedua, ya. Bacakan mulai ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Berarti ya, coba langsungkan aja ayat 9 mulai, kemudian lagi. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Lanjutkan 2 Korintus 11 ayat 7, ayat 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Cukup. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan di sana oleh Paulus, dia lakukan banyak pekerjaan mujizat luar biasa. Lalu kemudian Paulus terangkan bagaimana ia dipakai Tuhan di mana-mana. Jadi bersaksi dengan tujuan supaya orang jangan ragu dengan dia sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Bukan berarti memuji diri, sebab yang melakukan mujizat itu ialah Tuhan, tetapi Tuhan buktikan panggilannya kepada Paulus dengan penyertaan mujizat. Haleluya. Jangan katakan salah kita bersaksi tentang pengalaman rohani, tapi tujuan kita untuk meneguhkan orang. Jangan salah menerka, jangan salah menilai. Karena banyak orang berkata, bodoh, saya harap korban. Bukan ini maksudnya, supaya meyakinkan. Sebab kita harus dikenal orang. Betul kita hamba, betulkah kita utusan Tuhan atau utusan organisasi? Sebab banyak orang jadi mengutamakan organisasi
Apalagi seperti yang saya singgung tadi malam, yaitu Matius 15 ayat 9. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ajaran manusia, maka disebut di sana percuma mereka beribadah, karena ajaran yang diajarkan ajaran manusia. Anak-anak Tuhan, Paulus dipanggil. Lalu mereka berdoa puasa lagi. Jemaat Tuhan, kalau keberatan puasa saya sering katakan, wah, berarti Anda tidak bisa berkembang. Anda tidak akan bisa dididik menjadi alat. Sebab apa, saudaraku? Semua kita yang telah terpanggil, paling tidak kita harus menyaksikan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan bagaimana Tuhan kemudian memperlihatkan banyak hal yang mencengangkan hati kita, terutama oleh Roh Kudus yang kau terima. Aku tuh hamu waka amang kau tinang isonong bisa juk do sambil kau tadi korbadi apa juk bagaimana Yesus. Yesus sifatnya buat berdalan-dalan ini tuh Taman Firdaus. Banyak pengalaman yang saya lihat di sana. Banyak, dan setelah diseleksi memang tidak semua nubuat atau tidak semua penglihatan kita ambil, tapi kita harus uji. Kita harus uji. Kita harus bisa buktikan itu benar apa salah. Sebab kita tidak gampang mengamin, tapi kita harus uji. Sebab apa, saudaraku, jangan sampai ada penyesatan sedikit pun. Saya pernah kemudian memimpin acara kebaktian di salah satu sidang Bandar Jaya, namanya waktu itu pimpinannya masih orang Jawa, Bapak Darsono waktu itu sintuannya. Sebab di rumahnya ini kami mulai gereja. Lalu saudaraku, beberapa bulan sebelumnya mereka berdua dengan ada namanya seorang Jawa juga pergi kepada seorang yang sudah 5 tahun tidak bisa jalan karena sakit. Bukan sengaja memang sakit lumpuh, bukan stroke, bukan, tetapi karena dia sudah sangat lemah, akhirnya tidak bisa duduk pun enggak, jalan apalagi tentunya. Lalu mereka doakan, oh Sunardi B namanya, Sunardi ini dengan Pak Sintua ini berdoa. Lalu belum 5 menit duduk orang ini, kemudian berdiri dan mulai hari itu berjalan. Mereka tercengang, tapi anehnya bodohnya mereka sangka itu karena mereka hebat. Lalu masuklah roh jahat. Saat saya mulai memimpin acara, dia bernubuat seperti ini. Hai engkau pendeta rumah P, engkaulah hambaku yang terbaik di Lampung ini. Engkau akan kurapi membangun gereja 50 meter lebarnya, 100 meter panjang. Tapi batin saya menolak. Saya suruh duduk, saya suruh diam, tapi dia berontak. Semakin berontak, saya tahu dia bukanlah orang yang diurapi Tuhan bernubuat, tetapi iblis yang masuk. Saya katakan kepada pimpinan siangnya tuh Darsono, hati-hati dengan ini, berdoa supaya lepas ini. Dia tidak percaya. Tapi saya berpuasa sesudah itu dengan rombongan. 1 minggu kemudian baru dia sadar. Sebab orang ini kemudian menjadi seperti orang gila, karena bukan roh Allah yang masuk. Saya tidak sembarang menerima nubuat. Kalaupun dikatakan itu nubuat, itu kayaknya saya yang disanjung. Sebab itu saudaraku, hati-hati. Bila engkau pernah dipakai Tuhan melakukan segala sesuatu, katakan itu semua kemurahan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapakah kita manusia, saudaraku? Pendeta Nadia ini saya angkat pendeta setelah terbukti. Saya katakan kepada Testament, usulkan dia itu. Dia bisa pendeta sekarang. Saudaraku, saya tidak mau di sana ada 1 rupiah pun uang yang masuk karena pengangkatan pengerja. Sebab bukan itu yang penting. Lah sedia gudak pepek takas sapirin do banget kita kan. Itu ama gudak ku hito mamikiri portibio. Babolo do kepeng mututupo do pikir. Anak kabe mo mangge pesawat tuh ro mudak salai. Alai mudak paksa diri marang-anangan. Dia bialani keluar sakaba dia. Saudaraku dalam Tuhan, setelah dia sadar,
Ada 4 sidang, apa sidang? Sidang apa 5? Menjadi sidang kelima itu menjadi sidang apanya pagaran. Kemudian sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam melayani anak suku dalam, orang yang terbelakang. Saudaraku, kenapa? Kita cinta Tuhan dan cinta manusia. Sebab ada dalam firman Tuhan, saudara. Ada firman Tuhan. Mari baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah tingkat kepedulian kita kepada sesama manusia. Itulah hal yang dijanjikan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 itu, 39 itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Waktu saya bermuda, kalau orang lain ada penyakit dirasuk setan lah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter lah, saya yang ikut puasa 3 hari 3 malam. Sebab saya baca firman ini. Saya baca firman. Belum tentu saya disalam kalaupun dia sudah sembuh. Belum tentu ada pengaruhnya kepada saya, tetapi saya bangga Tuhan masih membuktikan dirinya hidup. Tuhan masih membuktikan juga saya pelayannya. Itu saja. Saudaraku, memberi nyawa kita untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat kita, untuk manusia lain. Perhatikan mereka. Maka di sana saya sering katakan, kalau umpama saya perhatikan jemaat tidak hadir, saya tanya sintua yang paling dekat dengan dia, kenapa tidak hadir? Apakah kau sudah besuk? Apakah kau sudah tanya, ada masalah apa? Saudaraku, semua harus diperhatikan. Sebagai gembala, kita harus membawa domba ke dalam padang rumput yang hijau, kemudian kepada air yang jernih. Itu Mazmur 23. Itulah perbuatan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Tidak kekurangan kita, sebab dia bawa ke rumput yang hijau. Artinya gambaran daripada kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang luar biasa menyukakan kita. Kemudian air yang tenang. Ini saudaraku tempat di mana sejahtera, sukacita dan damai kita miliki. 38 tahun saya berumah tangga dengan istri saya, kami tidak pernah berantem. Bertengkar ya saya bisa, tapi berantem tidak pernah. Kenapa? Kami memiliki kesadaran manusia punya kelemahan. Lalu kelemahan dia saya tutupi, kelemahan saya dia tutupi. Karena kita pelayan Tuhan, jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada yang menjadi catatan orang. Orang kata dari pendidik aja mitana bertangar-tangar begitu nalai prakteknya. Saudaraku, hati-hati ya. Munang gabi alani kita tertutup jemaat tang romer minggu alannya ada oleh bawa udah kok. Abang apa yang namanya udah pun naik ke sibuk ke apa yang namanya tertutup di mana bikin jamidah. Hati-hati. Maka kalau khotbah urapan hanya Farisi yang tertutup di situ. Farisi ini tidak mungkin dibaharui, dan Farisi ini tidak mungkin masuk surga. Sebab kadang-kadang ada di dalam firman Tuhan berkata bahwa kadang musuh menanamkan benih ilalang. Nolo atau tak pedok si marene. Ai sedo Tuhan manuel yamang Tuhan damin. Musuh itu kimur pam. Sengaja jiba butai mai si marene. Tahu, sotung doa non ini. Habis suruh meriso di gembala. Bagaimana cara mengatasinya? Hidup bandai si Jakobus bolodong di tengah-tengah muna orang bisuk nartanian may bana.
Jakobus ada 5. Molo dong bisa toka-toka muna hurang bisuk martang yang memang hai bisuhono peruyet do pangido tutuan. Ai bu ama molo 100 jemai ku 100 do rohana, 100 do karakterna, 100 do keadaanna. Semua hadapan. Tapi bisa ini demak sudah yang gue Tuhan Yesus. Ai mar 10.000 jemaknya kapat di tanah luar biasa ibu di Gimbalau. Kenapa? Karena memang ada suasana kehidupan luar biasa, jamahan Tuhan terjadi kepada semua. Mau kita bangun seperti itu pelayanan. Dan kalau saya tidak bisa bangun di tempat lain, ya sudah di tempat saya aja saya bangun. Makanya yang saya bawa sering para gembala sidang ini untuk kemudian mereka ikut terbeban. Rata-rata gembala sidang yang saya bawa ini. Untuk apa saudara? Supaya mereka juga semakin melihat pekerjaan Tuhan itu dan kemudian mereka terbeban. Satu saat barangkali ada kesempatan buat mereka untuk menggantikan saya di dalam KKR seperti ini. Sebab selama KKR yang saya lakukan hanya di sini lah saya pikir yang sedikit orangnya. Percut itu hanya 3 sidang. Ya, percut hanya 3 sidang. Ada pendeta si Manulang, ada pendeta si Parhusip, dan satu lagi nggak tahu saya pendeta siapa, tapi sudah katanya hampir tutup gerejanya. Jemaat waktu itu kalau dikumpul kedua sidang ini paling 35 kakak Parhusip dengan Manulang. Tetapi ada lebih 3 kali segini yang datang KKR. Sebab diundang HKBP, kita buat KKR di lapangan, diundang gereja lain. Kalau kita KKR di Bedage ada 2.500 yang datang karena kita buat juga di lapangan. Dan mereka yang dari KKR itu ada beberapa kakak yang udah menjadi jemaat gereja Pentakosta dipimpin pendeta Situmorang di Bedage. Langsung bertobat hari Minggu itu masuk Pentakosta. Dan itu kemudian kerinduan kita supaya Pentakosta itu Pentakosta yang kredibel, Pentakosta yang mandek, Pentakosta yang memang betul-betul hidup di dalam kebenaran, Pentakosta yang punya kualitas, di mana Kristus Yesus ada di sana berkarya dengan nyata luar biasa. Sehingga orang bertanya, ada apa? Kok kalian karyanya sepertinya luar biasa, senyum terus, tidak ada susah. Ay martiki di dok ramu pugos ni Pentakosta tahun 60 yuta nani do yuta mulok pula nangalanggado ko ibaw sa rapat pagi nakuwot ko di habong kiado kita dahil gadong guta nami malanggadong do sa rapat sa PSNP dungi mo tarinek ko ran lang do gadong no minimal sa lubo nga sa suku idan ay to tak do tupi tu halak tuwelu halak babahan mapangit nyong ko sa do maggadjal dia ngeri ini kehidupannya lain, tetap senyum sebab ada Roh Kudus yang memenuhi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita dipenuhi Roh Allah, kalaupun kita keadaan seperti ini, kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita bangga memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudaraku, ada Tuhan di dalam kita. Kata Yohanes 14 ayat 21 maupun 23 itu tadi. Maka karena itu saudaraku, oleh Tuhan yang ada, Petrus berkata kepada orang lumpuh itu yang meminta sedekah, emas dan perak tidak kami punyai, tetapi apa yang kami punyai itu kami berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudaraku, sampai hari ini mujizat Tuhan yang kami lihat sangat luar biasa. Sudah 5 orang dari jemaat yang pernah mati hidup lagi. 2 orang itu mati di rumah sakit. Sebelum masuk kamar mayat, kami kemudian dipanggil oleh keluarga. Tapi 1 orang saya suruh digotong di gereja tanggal 18 September 2012 Selasa malam. Dan saya katakan waktu itu kami belum keluar gereja, masih ibadah, sedang saya mengakhiri ibadah. Saya minta tu sudah muda mangdainan, sudah dong orang jorong na muda. Saya dek Tuhan saya siapa tahu lupa guru. Apa ada kebetulan berekupat tu. Ngain ke bedongan ni padites turusome.
Iba nodok tu hita na, nomor situ tu hita idot teruh kamu jauh di demak. Haleluya. Asal mamar situ tu hita nama Tuhan unang golong ria. Sian nasaroham peleong melut. Sian nasaroham arikot tu badua gijan. Sian nasaroham taima tu hatai. Pangliling Nabi menaro. Asalani di bagasa duduk buruk dan sumuruk kita. Nabaim ma pelayanan itu hatta. Sunak pelayanan di jolma. Idoh ya saya udah tok kadoano. Unang itu kuaran ho adong pelayanan na itu hatta majugo. Pihak diri tu hatta. Disi maho pitoran na, disi maho pagodang-godangon na, disi malianon na tuho pangatusion, ahasiromo, disi malianon na tuho parbinotoan, disi malianon na tuho hagugon. Waktu bangun kami di gereja, di hutan kami terlalu sulit bangun gereja, karena penduduk Lampung hanya 3% orang Kristen. Itu sudah digabung dengan Katolik, terlalu sulit. Banyak gereja yang gagal di sana bangun gereja. Tetapi di dalam kesulitan itu, Pentakosta saya lihat di nomor satu kan Tuhan. Sebab apa? Haydak kubang kami di pengau tanya yang terus garupari do merdonga puasa. Dengan dong kumenang batu saya dan tinuor ngahora tanya yang torut do bertanya puasa. Nargati-gati sudah dapat giliran. Akhirnya saya tidak tukang kami di gereja lain. Berencana sama gubernur hari Natal di salah satu gereja Kristen di Kota Bandar Lampung. Kebetulan ada baru shopping di si suamina para dareon. Ujungnya ditelepon tulang. Hai gubernur ingin berhari Natal di salah satu gereja. Waktu tulang mati. Wah, dengar itu, saudaraku, lu jangan mencoba merampas yang pengaruhi, tidak bisa. Sebab gereja lain, gereja besar-besar, gereja kita waktu itu masih gereja 25 dengan 12 dengan 25, ada balkon sekitar paling bisa kita nampung 400-500 orang waktu itu. Alana, bulan Septembernya tahun 2008 mau ada pemilihan gubernur. Saudaraku dalam Tuhan, kubereng kesempatan ini. Karena kalau gubernur datang semua, eselon 1, eselon 2 ya. Lalu sebelum datang gubernur, ya saya harus berhubungan dengan protokol. Bagaimana kalau menyambut gubernur, semua dia di sini mana, semua dia cara menjamu mana dong. Semua ini tuh hati napi dok nongol anak-anak itu persiapan menjamu imam. Hidup anda tuat tadi dijauh di Lazarus. Aidung bertobat si Maria Magdalena imai boto di Lazarus oh. Tuwina malas ni rohana ujungnya baru sepetani tuat tadi Yesus. Saya di sini modu. Bisa detik iman hidup nas Yohanes 12 ai bani si tajajo. Baca mulai ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya, puasa bayan si Maria semonon. Menduga aku gimana dong nanaing bunuon nih halak parise na dia luhon itu Tuhan Yesus di Johannes Waru. Setadi
roh perzinahan ada sama dia sehingga memang dia profesinya peska. Ditangkap sedang berzina. Ada padok mutuson mengujuni alat Parisi itu Yesus. Roh Tuhan tadok saya liling, saya dosa. Bayi si mahamuna sungat dosa dah, bayi mah berjuru, matang gorodok gaji. Habe nak peburju maragama nang adok kafe alahon na sumar dosa. Ditorui rohani na udah sana betu alau si sada ujungnya tinggal kalau nomor baju kan itu nak tersurat. Belgai ya tong rohani si Marion kedua unai. Ibu tu ibana madok mau dah itu di bata 700 dinar itu upah 300 hari di Israel pada waktu itu. Ale dak pardudi bana si ale boto imana do dak tarasan angul dua ni. Dak tarasam angul dua ni. Dangadong nom marga syak angul dua ni. Dangadong nom marga melodung hosa sai do sadiba iban macol manom marga di col madok di debata. Lasir rohani siman. Saudaraku dalam Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang percaya yang memang dulunya seperti dikatakan Efesus pasal yang kedua, di situ dikatakan Paulus, tolong bacakan ayat 1 sampai 8. Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Cukup. Saudaraku, Paulus berkata, najolo sudah dari tahun nunga mate, alai asini Kristus Yesus, naksahat tuhi tamat kita mangolu, ay sawanino nang najolo, inna si Paulus, siap kamatian ino di roro tuhata. Alang yodo benar las di rohau, ayat tuan mati na mau HP di hamati asaling biling nih, HP roh tuhata. Jod do ibaga serak kebuti ibe ni tu atau nanti tu tahu di mana lobi siapa yang bicara mana tu porti dia ilu ibana ibi aku turun aku ngabur sel nasi di mana ini mau lihat itu na sujud merah biasa ni asal ini kita di baga dosai kan di dokon Roma ono mau basta di natauda dosai dan dahil manol solido kita musay damay ila do kita musay ala niya kapangalaw ta na parjului alay nuang nga mangobo bahita na dito hatta dakson na joloy be paraneta dakson na joloy be una-ulata nung nga taho parbe hatta ala asirot tolong dito hatta nang majaput kita seperti dia dalam ni gogoming dalam ni malomi alay holong ni hatta na ito ho Buhado ahadoi baik ko tutuhat. Mika 6 ayat 8 baca. Atau lebih lengkap ayat 6 mulai. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ya, hidup di batan, berlaku setia dan adil dan rendah hati di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan.
Satu toru diri mari kita naro untuk kebaktian nak udah suruh. Bolo makareta ho ayah dong ngado jasujan. Wah sapo lah masih dia kita udah na budaya di bawah nak ngoya oro. Biasanya bolo kalak nama sihor. Lak bo HP. Abat-abat tetap do. Itutus. Alai bahasa dah adong di sihori ya mang. Saya minta kembalilah kita supaya kita betul-betul menjadi domba yang akan dipertanggungjawabkan Tuhan dalam pemeliharaannya yang ada. Supaya dengan demikian saudaraku, kita kembali lagi meraih apa yang menjadi milik kita. Bukankah setelah anak yang hilang itu setelah kembali diposisikan dia menjadi anak kembali? Itulah makanya si anak sulung itu kalau kata watak namar dadi songoni liling mau dibagas ngom nanggo sada anak ngihabik soyai ibeko mabes tahonao ya Roma nak kau munok basidukko nartami dok nang daw nakahajahatoni menlubi-lubi mabeko tu si perhatian mabeko pesta bulu. Saudaraku dalam Tuhan, ada Roma yang mana mando. Ayah harona urang di okwa. Kadang harona urang. Ay sudah artakikan artandoi. Sudah artaki artandoi. Lukas 15 ayat 31. Apa yang kumiliki? Ya, itu kan milikmu. Ay bahasa lo jauh. Gabi merubutumu. Jangan dong kurang hakmu, baik. Ini maksudnya saudaraku, kalau kita sudah jadi anak, apa saja milik Bapak kita menjadi milik kita. Haleluya. Haleluya. Hidup benar dia tapi hagugoni di udah si Petrus. Adong nanti mana pengurapan Allah di bagasan di mana di bata. Di bagasan di mana Tuhan Yesus berketon di porbadia nama Maria di bagasan di mana. Hidup karena memang seharusnya kita Pentakosta harus penuh Roh Kudus dan hidup di dalam komando Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Apalah seleranya? Tentu sering kau diingatkan. Mau detik mula-mula hoinang majato di porbelia mu gigar tokit kok matangnya. Nak to ngabor di misunguli bet. Ay jadi nak tanah baru nangna sampai adong nak kana semangat tu semantok. Ay Josi tu na baru na takkan. Ay wala natangis. Wala mangambugi. Habi na manangis so suamina lo. Ala saya minum tua. Jika jolo mordo asaro tu jauh. Bu masih mata boloso siko idan itu disipak ke kudun. Apa memang belum dipengaruhi pikiran nomor dong. Si Pata anak saya minggu udah jualan pertandingan sepak bola di rumah. Ini kenapa? Karena tidak betul-betul hidup dalam kebenaran. Coba betul-betul dihayati itu kehidupan ibadah yang benar. Bukan hanya seperti itu, tetapi apa? Baca dulu Markus 16. Mulai ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Para jolo na persea jala terdiri dapat kaluau alai naso persei honau persea di Jesus lalu pada tiba di Dioni gabi ngolune baru di mana ido si Paulus di Roma ono mayat tonu do obat ataupun dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 atau banyak lagi ayat. Dan memang baptisan itu sangat penting. Sebab itulah pembuka kehidupan buat kita. Maka jemaat harus diajar mengerti arti baptisan itu secara serius. Nak semenilok ni dewa adok kubegi buti. Ay ngabo terdidi dia ada mengoli udah sudah ay surat terdidi. Aku sudah surat terdidi dia terdidi.
dan nagabi surat lahu mangodion surat terdidion alai sebetulnya asase sadodosam secara sempurna. Haleluya, haleluya. Ai narap tertanam doa Kristus jat didioni asa so Kristus nahe sen namate mangol merdaging na baru somoni hamu hehe siap padidioni marngolu na baru itu benar nak padidio tidak datang akon na yatu si itu Yesus badua mo idok di Matius 20 sada ai padidioni si Yohanes si sedia dui siap gijang dui mai seperti bio kaparise nemang ujuni tu atau medokon kalau tado ono yang gijang pas ada prosehamu kalau tado setanon baso tunda idang guri natoropo kita natoropo ni haporsia itu si Yohanes patiri padurina atau tado merak tabo dungi di Yesus di Lukas 7 ayat 20 ayat 20 sia lebih lengkap asa sempurna asa suatu mereka tidak Lukas 7 ayat 29 dan 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Godangku sarjana teologi anak budaya narong. Alai do imana buti, nuai ngatong di teologi ya. Padiriona HP jalo kamu tak pola masalah ya, itu simbol do ini. Yang penting dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. HP di sini dok, naso terdiri songon padidion, nah jin ni ajar hon itu hatta, ngajar hon itu harus padiri. Dak kiasi sadu-sadu, dak sau sakak ni Jehovah badua kalau. Sosok di pahung buat badua lah. Jadi wahana paditenaran urusan ni mana ni? Natar surah ada udah patokan. Dan boy balo kata ni berita Daudio. Ini mana najolo humege. Malo sampai takut sampai ima tondonga lau de mana sih tak pura-pura maruta sana iba leleng-leleng mesi hape na marser mo do tujuana asa ke Pentakosto idung na foto pengalaman di Pentakosto na parjoloi ala ni lasni rohala dung ditanda berita nauli ujungna diwain usahana asa dohu keluargana mana ada debata marhite berita nauli na tikos na jinalona asa melue bana saha tu banu gicang. Haleluya. Mana tajah berita nauli 100. Jadi indah sarjana teologi mahari apa dikata? Ada kudipu ikut terdiri sama si Yohanes sudah sabuinya apa itu sungguh. Terangkat mau apa di tanah ini? Bahasa yang jauh muna tersirat ya, enak tiri di orang jahat. Banyak teologi ini membuyarkan kebenaran. Kalau kita tidak sepenuhnya dulu penuh Roh Kudus baru sekolah teologi kita bisa buyar. Tapi kalau usia sudah penuh Roh Kudus baru masuk sekolah teologi, mungkin itu bisa menambah wawasan. Tapi patokan tetap Roh Kudus. Haleluya. Patokan tetap Roh Kudus. Jangan pengetahuan ini. Aisi macul mokorwa. Isi mehitom. Kandidat DJ saya 40 ayat 15. Dusun hurak sadaur buk dusun di jolma di Fortidot yang gue dijolun di mata. Dusun ini air ketibangan satete. Jangan harap sih bangsa sahur perbidotoan unak soni nondane bah nama sekolah kita. Tabay mapikiran tahun, tabay maparbidotoan tahun. Ayah perbidotoan di jolmai, boy abatan na debata. Sadaur buk do di jol debata. Sudah nabi tu miliaron. Nah isi bedok si Obama yang ada ngerti nabi nonton yang gue dijual debat ya unang ipel yang sapor video unang ipel sapor pengetahuan alai di tengah sahom matu hatta to di porbadiai mata payut ido napa takas sotu ita saluhu na hadirion itu atna Yesus alani mologomos tatiopi atu satta mahi melayani Tuhan botok tama marhalado di jolon di debata
Dungi ayat 10 piti untuk tada namangi utuak kana porsea ima tabatakna. Tabelium nasida sibolis marhida korbu. Mulai duri upacara Yaudah Tuhan molona tuturo na poso molona tuturo na porsea di julung yaitu ko. Ikut kada pak kudon ikut molo huber nartik huber na sibolison ba apa kema noliata mari Tuhan tay molo catat na binani Tuhan balik soto kok puluhan nak kayak gila ibalu Tuhan kayak tadi dia nga 500 selama tahun 2014 nagila ibu Tuhan ada mau si pata geleng ni panguda ni KBP dia kada dia KBP takos menuju. Kalau tidak terbukti luar biasa saya tidak angkat jadi pendeta. Itu kalau pelayanan. Kalau tidak terbukti harus ada penyertaan Tuhan, harus ada mujizat. Sebab itu tanda kepada semua orang percaya. Itu firman Tuhan. Itu tanda untuk semua orang percaya. Molona khusus nakiani madilisa da Korintus 12 karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan. Iso nak apostel mengwe. Sabi daw kamu menentu lokon ay kunado ko to karunia na ba. Sudah do hita na porseo di lihat Tuhan tahu aso pa benisibolis. Haleluya. Haleluya. Iba ini perlu magudak ka porseo ta. Iba ni lokon si Paulus ita mardala meita siya ka porseo menuju ke porseo. Saat meita tu hari pasoni. Ima di Roma sada ayat 15 tolong baca 15 mana 10 pitu mana Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah udah bisi adong do pertumbuhan iman nih adong do pertumbuhan dung dibereng debata pos ni rohani si Abraham payuti debata sudendo debata julau di mana diuji mana ujian na paling berat baru dupe mergaya si Abraham do keleng na Roma tu hatta madokon oleh Abraham ayahamu mersugut buan si Sakida tu Gunung Nebo pilihom may kayo pilihan si tutungan ang pikir iban awa di boto iban do de bata nago kuaso di habaran ni si Abraham di do isi Ibrani 11 Mari alanyaha kono dong go bigkas ato kono dong go dasar baru asa bunyi ulau-ulau Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Taparwamison Nayat tu si mana lo bangat tu siok kaborsona ay terpangulo debatado anak kosen namade adik penong mo songon gabe agong alay bangono do muse ay marhita na kodo marbaga-baga debata songo bintang na di langit matoro di pinoparmu do songon ma orbuk ito bilaw imay do jadi tetak do alanadong go bangat tu siyong adong pangatusion kuaso ni debatan atar lubina sotara samido ya tusi si Abraham dak kaya debata madokatana ya so gabi pasautonna alani dengan tenang-tenang dia berangkat dia nggak prediksi kepada istrinya mengatakan si Ishak mau saya korbankan bukan belum tentu si Sarah imannya seperti itu belum tentu hayaan padokno siya 10 tahun mau umur kuasa utubuhon no sisa ko dungu utubuhon tapi ono mau pilih si tutungon apa dong bau nang baba enak suarong go be ya dihargai wow gabi natang
kadang-kadang menuntut ya kaum ibu ini. Tapi kita harus punya rahasia, tidak semua yang bisa dikerjakan oleh ibu. Kalau kita punya pemahaman untuk itu, tidak semua. Kita harus bertindak, kita pelajari iman istri. Pelajari. Dan hamu pihak kainan, mulu dibataru nama dok, sotong dia berarti hamu. Haleluya. Haleluya. Ayo benar, saya udah tidak tak jabunannya. Pokoknya udah nutut sih me. Beda aku bagi dua taris oke pengen orang mungkin kan. Tapi yang untuk beli jarum gue pengen itu pada umumnya. Sebab apa? Kita harus utamakan Tuhan terus. Kita utamakan Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang hilang dari perbuatan kita itu. Tercatat dan justru itu kita diberkati bukan hanya di surga, di dunia itu diberkati. Di dunia ini diberkati. Ya maaf cakap saudaraku, 50-60 juta uang yang saya terima dari jemaat paling tidak saya hamburkan lagi untuk pelayanan. Artinya untuk bantu ini, bantu ini, bantu ini. Sebab apa? Saya tidak akan membawa itu satupun ke surga. Ataupun waktu saya meninggal tidak akan saya kuti-kuti. Saya hanya paling bawa satu setel jas. Saya pasak sepatu dan dua pasang. Isi idah muna mora pakai dua sepatu. Dan adong beda ini nang orang itu hita. Ay mangan do hita. Bedanya tuh belum neng laut di mana tuh Singapura mersugok boy. Adong deposito na, adong isian ATM na botol na to. Udah nih, udah terlalu kita korbankan ini iman demi uang, demi banyaknya deposito investasi. Sebentar lagi Tuhan akan datang dan kemudian diteliti apakah yang sudah kau perbuat, apakah yang sudah kau lakukan di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan terpesona untuk memperjuangkan engkau supaya engkau jangan pernah gugur. Saudaraku, semua kita ajar harus berbuat. Menguji panitia karang na jolo ikido-didolion atau baru-baru rumah tangga. Kayak betul kayak beli jolok tuh memang aku kaderbon. Udah, boleh dong karena saya tanya. Kok saya tuh sih, anak sudah deh dok. Terbukti, kalau sudah terbukti beberapa kali baru kita berani. Itu tersinggung mau bodoh soal lawan anaknya anak. Inak kahulu kupa. Solai begitu. Ada benda perlu gudak situ asa do kerejo. Mau suruh mana? Ala itu tuh kalau sesanggup baru rapat kamu. Dan ternama anak kayu lui. So permisi upang malang air. Asa kormun haidan. Ay so na mga luli ko orbe kita na Tuhanon. Alay mga luli benua gicang ko kita. Tuhan termasuk pa manotok kita isa kita na tumibo meron na urusan na may. Nakpa tumibo ko sa unari ni Portiwa balog tentu yang ko di surga. Nanggali, kunado mangujungi ba sa pas? Rekok na yung mangujungi. Sa detik yarong madong perjamita na auto sa dahuria. Alas ang nera guru perjamita di dok dak amang. Adon nung do berkat dah. Bayi pa dok mo. Jirak kormatama. Ay adon na puna huria. Ujungnya terpindah. Terlalu gereja nasi. Di telepon. Alas jawab. Bah, perlu na yun. Pola do terakhir. Pola do berkato. Pola nalanya tersinggung. Itu fakta. Yang saya bicarakan ini itu fakta. Pola nalanya tersinggung. Ada perabotong dan jadi Natal. Allah ise madu terakhir nosianu. Bah, dan jadi bubar. Suku kompor Bandung. Maaf, nata kudok. Jok dan jadi acara pola nalani ise do mengunjungi. Daru kesepakatan. Kita harus bongkar sistem seperti itu. Kita harus saling menghormati sehingga pekerjaan Tuhan terlaksana dengan baik. Semua juga untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Alani. Tidak mungkin akhirnya lele kau usuk kebaktian jadi lahiri mak kebaktian on. Ayo ngo mardongan no botari hani KKR di Tanjung Mulia Medan.
Jadi Roma kita tutup hata tapareso bangunuta tapangido atau di Porbalia masa diulap ko tuh peo kita aido bana masih tukul-tukul kita masih tatapak kita asa masih hina masih elo kita lebih mudah rata borsota mudah mengulu kita di bagasa las nirohana satu hatai mari dehita kirim Tuhan kirim roh api ibu tahu udah bahasa Indonesia no biasa sama tak arti Tuhan Thomas api ini semua berdiri ibadah uduk kita jong-jong dalan nomor butuh dora biasanya bersihkan udah tuh